kita juga dihadapkan dengan situasi krisis keamanan di kawasan regional. Fenomena munculnya aliansi militer baru yang diiringi dengan perlombaan teknologi persenjataan serta dampak perang Rusia-Ukraina yang semakin mengkhawatirkan. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut hari ini kabar yang tak kalah panas, bos. Datang dari Panglima Militer kita Indonesia yang ternyata juga ikut menyorot konflik geopolitik dunia yang kini juga mulai dihadapi negara kita Indonesia, bos. Bahkan beliau kini semakin mengkhawatirkan munculnya aliansi militer baru di kawasan dan dampak perang Rusia-Ukraina yang kini sepertinya semakin membuat kawasan-kawasan lain mulai terpengaruh dan ikut ketar-ketir. Nah, lantas aliansi militer baru manakah yang dimaksud beliau? Dan bagaimanakah pernyataan Panglima TNI kita terkait situasi krisis keamanan yang kini juga tengah dihadapkan pada Indonesia ini? Setelah ini kita bahas, bosku. Kemudian kabar kedua nanti yang tak kalah panas. Akibat konflik Rusia-Ukraina kini muncul pula nih, bos, satu negara di Eropa yang dianggap bakal menjadi lawan sepadan bagi Rusia. Tak main-main, satu negara di Eropa ini pun kini sedang meningkatkan kekuatan militernya menjadi negara dengan militer yang paling kuat, paling dahsyat di Eropa. Nah, negara manakah itu dan bagaimanakah peningkatan kekuatan militernya? Penasaran ceritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, yang pertama admin kutip dari kompas.com. Baru-baru ini pada peringatan hari ulang tahun HUT ke-78 TNI Angkatan Laut di Markas Koarmada 2, Surabaya, Jawa Timur pada Senin 11 September 2023 kemarin, Panglima TNI kita Laksamana Yudo Margono pun menyebut bahwa munculnya aliansi militer baru hingga dampak perang Rusia dengan Ukraina kini semakin mengkhawatirkan, bos. Dan hal ini pun benar diungkapkan beliau saat menjadi inspektur upacara pada HUT TNI Angkatan Laut kemarin. Nah, pada awalnya Panglima pun menyinggung bahwa Indonesia, negara kita kini tengah dihadapkan pada situasi krisis keamanan di kawasan regional. Situasinya pun disebutkan dinamis, bos. Maksudnya dinamis yaitu bisa berubah-ubah tanpa arah yang jelas. Dengan fenomena kemunculan aliansi militer baru yang dibarengi dengan perlombaan teknologi persenjataan, ujar beliau. Beliau pun mengatakan bahwa di sisi lain kita juga dihadapkan dengan situasi krisis keamanan di kawasan regional. Fenomena munculnya aliansi militer baru yang diiringi dengan perlombaan teknologi persenjataan serta dampak perang Rusia-Ukraina yang kini semakin mengkhawatirkan. Jelas Panglima TNI. Dan beliau pun menilai bahwa perkembangan lingkungan strategis itu tidak hanya berdampak pada stabilitas politik dan keamanan global, akan tetapi perkembangan ini juga disebut turut mempengaruhi stabilitas perekonomian dunia saat ini, bos. Nah, sampai sini dulu, bos, yang kita sorot. Jadi kata kuncinya di sini adalah kemunculan aliansi-aliansi militer baru nih, bos. Ngeri ya kan? Kalau udah muncul aliansi militer baru ya berarti siap-siap mau ngegengbeng nih, bos. Ya ibarat kata mau keroyokan lah. Intinya ada musuh yang ditarget. Kalau nggak ada musuh yang ditarget, buat apa bentuk aliansi militer baru ya kan? Percuma doang. Wong nggak ada musuh kok. Nah, kini lantas pertanyaannya, aliansi militer baru manakah yang dimaksud? Lanjutkan lagi videonya sampai habis, bosku. Oke, lanjut. Jadi ada dua kubu nih, bos, yang kabarnya mau membuat aliansi militer baru nih. Yang pertama dari geng Pak Putin CS. Admin kutip dari banyak sumber, kabarnya kunjungan Pak Putin ke Iran dikabarkan untuk membentuk sebuah aliansi baru bersama negara Iran. Bahkan surat kabar New York Times memberitakan bahwa saat mengadakan pertemuan di Iran, Pak Putin pun bersikeras nih, bos. Beliau ingin memperkuat aliansi Iran-Rusia sebagai perlawanan atas keputusan Joe Biden Amerika mengucilkan Rusia. Bahkan pemimpin tertinggi Iran, yaitu Bapak Ayatollah Ali Khamenei, sebelumnya juga telah mendeklarasikan bakal mendukung Rusia di tengah perangnya melawan Ukraina. Nah loh, cukup hamsyong nih, bos. Dan dalam kunjungan Pak Putin ke Iran itu pun disebut-sebut bakal memperkuat aliansi baru yang diisi oleh Rusia,
Iran, Suriah, China, dan Korea Utara. Nah, itu dari kubunya Pak Putin nih. Sedangkan dari sebelahnya, yaitu dari geng-geng barat, Pak Putin pun kabarnya kemarin juga sampai memberi warning ke wilayah kita Asia, bos. Pasalnya beliau mengklaim ada kemungkinan Aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO nantinya bakal berintegrasi alias bersatu dengan Aliansi AUKUS, yaitu Fakta Keamanan 3 negara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia di Asia Pasifik. Nah, jadi menurut Pak Putin, dua kekuatan besar barat di Eropa dan Asia Pasifik itu akan menyatukan kekuatannya nih bos. Dan mungkin itu adalah upaya untuk melawan kekuatan Rusia China. Nah, jadi jelas nih bos, masing-masing negara baik itu blok timur maupun blok barat dengan kekuatan superpower kini sudah mau mulai membentuk aliansi-aliansi militernya sendiri. Dan kita, kelompok ASEAN dan Indonesia berada di tengah-tengah kawasan konflik. Cukup amsyong. Apakah lama-kelamaan kita akan ditarik juga ke dalam salah satu aliansi di Asia Pasifik? Mari kita nantikan saja kabar terbarunya bosku. Oke, kemudian kabar ketiga yang tak kalah panas. Satu negara di Eropa kini disebut telah benar-benar menumbuhkan kekuatan militernya secara gamblang bos, secara pesat. Dikutip dari sumber-sumber berita berikut, sebagai respon dari ancaman Rusia, negara Polandia pun kini dilaporkan telah membangun secara pesat kekuatan militernya bos. Dan target Polandia ini pun bukan kaleng-kaleng, yaitu menjadi negara dengan kekuatan militer terbesar di benua Eropa. Polandia pun disebut menghabiskan banyak uang untuk membangun persenjataan militernya ini. Bahkan Menteri Pertahanan Polandia, yaitu Mr. Mariusz Moskowski, mengatakan bahwa negaranya kini memiliki pasukan darat terbesar, yaitu dengan melipat gandakannya menjadi 300.000 personel. Bukan kaleng-kaleng bos. Ia katakan bahwa tujuan kami adalah menciptakan tentara Polandia yang kuat, sehingga kemungkinan agresor tidak akan berani menyerang tanah air kami. Bahkan selain itu yang lebih ngeri-ngeri sedapnya nih bos, sistem persenjataan yang baru-baru ini diborong pun bukan kelas kaleng-kaleng, yaitu mulai dari 350 unit tank M1 Abrams, 96 unit helikopter serang Apache AH-64E, dan kemudian mereka juga menghabiskan $10 miliar untuk membeli 18 unit sistem rudal HIMARS. Kemudian negara Polandia ini juga memborong sebanyak 1.000 unit tank K2 Black Panther dari negara Korea Selatan bos. Dan Polandia disebut juga memiliki sebanyak 700 unit senjata artileri K9 Howitzer, di mana pembelian tank dan artileri dari Korea Selatan ini adalah bagian dari kesepakatan dengan Polandia yang bernilai hingga $14 miliar Amerika. Dan dari kesepakatan itu, Korea Selatan pun akan mengirim artileri, tank-tank tempur dan pesawatnya ke Polandia, termasuklah jet tempur FA-50. Nah, cukup ngeri-ngeri sedap nih bos. Persiapan Polandia untuk menangkis agresi dari raski-raski Rusia. Jadi bagaimana menurut kalian, apakah Polandia akan menjadi lawan yang sepadan bagi Rusia? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines.